السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki, masih kita rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan nikmat kesempatan, nikmat sehat yang masih diberikan kepada kita ini sebaik mungkin dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tauhid, di mana kita akan masuk pada pembahasan makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apa makna dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu? Ini wajib kita fahami maknanya, sebagaimana kita wajib memahami makna kandungan dari syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Begitu pula wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahami apa makna, apa kandungan, apa isi, apa tuntutan-tuntutan, bahkan apa rukun-rukun dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dengan memahaminya dan tentunya meyakininya dan mengamalkannya, inilah yang akan menjadikan syahadat kita itu akan lebih besar manfaatnya bagi diri kita sebagai seorang muslim. Nah, para jemaah yang mulia-muliakan, di sini Syekh mengatakan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna dari aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Uqir wa a'tarifu wa uqir, itu aku mengikrarkan, aku mengakui, aku meyakini bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, arsalahu ila jami'is tsaqalain, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada dua makhluk, al-insi wal jinni, yaitu manusia dan jin. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, dan bahwasanya beliau adalah
penutup para nabi dan rasul. Itu dia makna dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, berdasarkan makna yang kita sebutkan tadi itu, apa kandungan-kandungan yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani kaitan dengan persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini? Apa kandungan-kandungannya? Maka yang pertama dari kandungan syahadat la ilaha illallah adalah al-imanu bi annahu mursalun minallahi ta'ala. Itu kita mengimani, meyakini, mengikrarkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah utusan Allah. Ba'athahu Allah taala bil haqqi wal huda basyiran wa nadhira. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan hidayah untuk memberi kabar gembira kepada mereka yang taat kepada Allah dan memberi peringatan serta ancaman bagi mereka yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan yang pertama. Ya, yang harus kita imani. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah. Betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang beliau diutus dengan membawa hidayah, memberi peringatan dan memberi kabar gembira kepada umatnya. Ya. Maka kalau ada orang jangankan mendustakan, meragukan saja bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka itu akan menjerumuskan dia pada kekufuran. Ragu saja, apalagi mendustakan. Ya. Kemudian yang kedua, kandungan dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah asyhadatu lahu sallallahu alaihi wasallam birrisalati zahiran bil lisan wa batinan bil qalbi. Itu kita mempersaksikan tentang kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir itu dengan lisan kita, begitu pula secara batin dengan hati kita. Harus kita persaksikan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul seorang rasul. Tidak hanya sekedar nabi, tapi beliau juga sekaligus adalah rasul. Memangnya apa beda nabi dengan rasul? Bedanya yang pertama, bahwasanya kullu rasulin nabiyyun walaysa kullu nabiyyin rasulun. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Ya, kenapa? Karena sebelum menjadi rasul pasti jadi nabi dulu. Sebagai pendekatan ya sebagai pendekatan. Dokter sebelum menjadi spesialis dia berstatus sebagai dokter umum dulu, baru nanti naik derajatnya sebagai spesialis begitu. Sebagai pendekatan ya. Nah, semua rasul itu sebelumnya pasti jadi nabi dulu, baru diangkat menjadi rasul. Makanya jumlah nabi itu ribuan, sedangkan rasul itu ratusan. Karena tidak semua nabi jadi rasul gitu. Ya, cuman yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuman hanya 25 saja yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Perbedaan yang kedua, bahwasanya kalau rasul itu membawa syariatnya tersendiri. Itu kalau rasul. Tapi kalau nabi
dia mengajarkan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Itu beda yang kedua. Ya, jadi kalau Rasul ketika diutus pasti membawa syariat, ya, syariat yang baru. Tapi kalau Nabi, dia mengajarkan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, begitu. Nah, maka wajib kita yakini, seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain beliau seorang Nabi, beliau juga seorang Rasul. Makanya disebutkan oleh para ulama, nubbiha bi iqra wa ursila bil muddathir. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW resmi diangkat sebagai Nabi ketika beliau mendapat wahyu 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, nah dengan turunnya ayat itu Nabi SAW resmi menjadi Nabi. Kemudian wa ursila bil muddathir, dan beliau resmi diangkat menjadi Rasul setelah sebelumnya menjadi Nabi dengan turunnya surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka dengan turunnya Al-Muddathir ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam resmi diangkat menjadi Rasul setelah sebelumnya menjadi Nabi. Ini wajib kita imani. Ya, tidak boleh kita mendustakan atau hanya sekedar ragu-ragu, itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Kemudian yang ketiga, dari kandungan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah i'tiqadu umumi risalati ila jami'i tsaqalain al-insi arabihim wa ajamihim wal jin. Itu apa? Kita harus meyakini keumuman, keuniversalan, ya, risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh jin. Ya, kepada seluruh manusia, mau yang Arab ataupun non Arab, yang kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang atau apapun. Ya, ini bedanya Rasulullah SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau. Ya, kalau nabi-nabi sebelum Nabi kita SAW itu diutus kepada kaum-kaum tertentu. Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad, wa ila 'adin akhahum Huda. Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud, wa ila Tsamuda akhahum Saleh. Dan kepada kaum Tsamud kami utus Nabi Saleh. Kepada kaum Sodom Nabi utus Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Lut alaihi salam. Ya, dan kaum yang paling banyak nabi yang Allah utus kepada mereka siapa? Yahudi. Itu berapa nabi dan rasul Allah utus kepada mereka. Ya, menunjukkan orang Yahudi itu memang orang-orang bebal. Ya, orang-orang sulit diatur dan sampai sekarang. Bahkan mereka saking buruknya orang Yahudi itu, kecuali yang Allah rahmati, ya, mereka membunuh beberapa para nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi. Nabi Isa mereka membunuh, tapi Allah selamatkan, diangkat ke langit. Ya, ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, itu sebenarnya diutus kepada mereka. Nah, adapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka beliau diutus kepada seluruh umat manusia.
Bahkan bukan manusia saja, kepada jin juga beliau diutus kepadanya. Itu yang wajib kita yakini. Ya, kandungan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat dari kandungan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin alaihi wassalam. Bahwasanya kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah beliau. Ya, karena Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Wa kullu man idda'a nubuwwata ba'dahu fa huwa kadzibun dajjal, kata beliau di sini. Dan setiap orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggalan Rasulullah SAW, maka dia adalah pendusta dan dia dajjal, pembohong. Ya. Dan wajib kita dustakan siapapun itu yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW, wajib kita dustakan. Kalau kita membenarkan dia sebagai nabi, bisa kafir kita. Ya, karena Allah berfirman, wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelah beliau. Ya, dan banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggalan Rasulullah SAW. Lah di zaman para sahabat saya sudah 4 yang mengaku sebagai nabi. Ya, ada Tulaiha, ada Sajjah Tamamiyah, kemudian yang paling kuat itu adalah paling banyak pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian dibunuh oleh Wahsy. Itu sebagai bayaran karena Wahsy dulu ketika masih kafir radhiyallahu anhu pernah membunuh pamannya Nabi Hamzah. Maka ketika beliau masuk Islam, ya, dan ketika terjadi perang melawan Nabi palsu ini Musailamah Al-Kadzdzab, Wahsy lagi yang membunuh dia dengan tombak. Ya, itu Musailamah Al-Kadzdzab namanya. Ya, dan di zaman-zaman akhir ini banyak. Yang paling terkenal dari India itu, ya, siapa namanya? Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Ya, itu wajib kita dustakan. Itu pembohong, pendusta. Ngaku sebagai nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di negara kita juga ada. Bahkan ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Dulu namanya Lia Eden. Ya. Nah, wajib kita dustakan orang-orang seperti itu. Ya, ada juga siapa? Yang mantan bulu tangkis Musaddiq, siapa dulu? Ahmad Musaddiq. Ngaku sebagai nabi. Ya, wajib kita katakan dia itu pembohong, pendusta. Membenarkannya bisa menjerumuskan kita pada kekufuran. Jadi ini yang wajib kita imani, ya. Bahwasanya kandungan yang keempat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu kita harus mengimani, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang tidak ada nabi setelah beliau. Ada yang mengatakan ada nabi setelah beliau, dan disebutkan dalam hadis yang sahih. Siapa kata mereka? Nabi Isa. Kita katakan, ya, Nabi Isa alaihissalam betul nanti beliau akan turun di akhir zaman. Tapi beliau ketika turun itu bukan mengajarkan syariat beliau. Ketika Nabi Isa turun nanti di akhir zaman, beliau itu akan beribadah mengikuti syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga tetap Nabi kita SAW sebagai Nabi terakhir begitu. Ya, ini Nabi Isa nanti turun beribadah seperti ibadah kita, mengikuti Nabi Muhammad. Karena itu adalah perjanjian setiap Nabi. Bahwasanya mereka kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pasti akan beriman kepada beliau, pasti akan membenarkan beliau, pasti akan membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan Nabi Isa nanti. Ya, ketika turun dari langit nanti di akhir zaman, di mana turunnya beliau adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, maka turunnya beliau itu tugasnya adalah pertama membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib. Ya, Nabi Isa alaihissalam, dan beliau sekali lagi beribadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengajarkan syariat beliau, tidak mengajarkan Injil, enggak. Beliau mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian kandungan yang kelima yang disebutkan oleh Syekh di sini dan yang terakhir kaitan dengan kandungan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah asyhadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ballaghar risalah, yaitu kita mempersaksikan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua risalah yang dibebankan kepada beliau. Ya, tidak ada yang beliau sembunyikan, semuanya komplit disampaikan oleh beliau. Ya, bi annahu qad ballaghar risalah. Kita mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua risalah yang dibebankan kepada beliau untuk disampaikan. Wa addal amanah, dan beliau sudah menunaikan amanah dengan sempurna. Wa nasahal ummah, dan beliau sudah menasihati umat beliau. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min syai'in yub'idukum 'anil nar illa waqad nahaitukum anhu." Jar beliau sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku sudah perintahkan kalian dengannya, dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku sudah larang kalian. Ini semuanya beliau sudah sampaikan, tidak ada yang beliau sembunyi-sembunyikan sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling amanah, ya, paling jujur. Nah, ini 5 hal kandungan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang wajib untuk kita yakini dan amalkan. Kemudian selanjutnya adalah muqtadayat. Muqtadayat artinya tuntutan-tuntutan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Maknanya sudah kita sama-sama ketahui. Kemudian kandungannya ada 5, sudah sama-sama kita ketahui. Nah, sekarang apa tuntutan-tuntutan? Apa konsekuensi-konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini? Awalan, yang pertama adalah tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan yang pertama bagi kita yang mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kita wajib membenarkan beliau pada setiap apa yang beliau kabarkan. Ya, jadi apapun yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita dalam hadis-hadis beliau yang sahih, baik tentang kejadian-kejadian di masa lampau, kejadian-kejadian di masa yang akan datang,
selama hadisnya sahih, wajib untuk kita imani, wajib untuk kita benarkan, walaupun mungkin kadang belum bisa dicerna oleh akal kita. Wajib kita imani. Ya, contoh misalnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya ulun lupa teks Arabnya, bahwasanya ketika penduduk surga semua sudah masuk surga, penduduk neraka semua sudah masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala jadikan mati itu berwujud domba. Jadi Allah wujudkan mati itu menjadi domba. Kemudian domba itu disembelih. Artinya apa? Mati itu sudah dibunuh. Mati itu sudah dimatikan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada namanya mati. Kemudian Allah berfirman, atau malaikat mengumumkan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kekallah kalian di surga, ya, itu dalam kenikmatan dan tidak ada kematian. Dan wahai penduduk neraka, kekallah kalian di neraka dan tidak ada kematian, karena kematian itu sudah dibunuh. Sehingga ini menjadikan penduduk surga semakin senang, semakin girang. Sebaliknya menjadikan penduduk neraka semakin sedih dan meradang. Ya, makin tersakiti. Nah, secara akal, loh, kayak apa mati dibentuk seperti domba? Mungkin akal kita belum sampai ke sana. Tapi karena ini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wajib untuk kita mengimaninya tanpa ragu-ragu. Selama itu sabda Nabi SAW, karena kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setiap apa yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih wajib kita imani. Bersikaplah kita seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, seperti ketika Nabi SAW mengabarkan diri beliau melakukan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ini secara akal mungkin belum bisa dicerna. Kayak apa? Dalam satu malam, ya, dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, yang kalau zaman itu butuh perjalanan berbulan-bulan mungkin, atau sekian pekan, ya, dengan kuda atau unta. Nah, dalam satu malam Nabi SAW mengabarkan diri beliau dalam hadis yang sahih, ya, dijalankan di malam hari bersama malaikat Jibril dengan buraq itu dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis dibawa naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, menerima perintah sholat. Secara akal nggak bisa dicerna, tapi kita punya iman, kita punya syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dengan iman inilah, sehingga dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah inilah kemudian kita membenarkan itu semua. Ya, kita membenarkan itu semua. Maka orang-orang yang tidak punya iman pasti mendustakan. Makanya orang-orang kafir Quraisy, ketika Nabi SAW menceritakan bahwasanya beliau dalam suatu malam ke Baitul Maqdis naik ke langit ketujuh, Nabi SAW ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dituduh sebagai orang yang sudah gila, udah nggak waras. Kemudian pada saat itu Abu Bakar nggak ada di sana. Mereka datang kepada Abu Bakar, mengatakan, "Hai Abu Bakar, itu lihat kawanmu itu. Masa dalam satu malam dia katanya ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit ketujuh?" Ya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau memang betul beliau SAW yang mengatakannya, jangankan seperti itu ucapan beliau, lebih dari itu aku akan percaya, aku akan imani, kata Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq,
itu orang yang selalu membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang wajib kita teladani, wajib kita contohi. Ya, itu konsekuensi tuntutan yang pertama dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah kita wajib membenarkan semua yang beliau kabarkan tanpa terkecuali, selama hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya lemah apalagi palsu, ya nggak boleh kita benarkan. Ya, jadi kalau hadisnya sahih atau minimal hasan baru kita benarkan. Nah, kemudian di sini Syekh mengatakan wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pada hal-hal yang wajib kita benarkan adalah ma akhbara bi an rabbi jalla wa ula min asma'ihi wa sifatihi wa syar'ihi wa wahyihi. Itu kita wajib membenarkan tentang apa yang Rasulullah SAW kabarkan kaitan dengan Allah. Apa yang Rasulullah SAW kabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita benarkan. Baik tentang nama-nama Allah yang mulia, tentang sifat-sifat Allah yang agung yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadis beliau, itu semua wajib untuk kita imani, wajib untuk kita benarkan. Kemudian yang kedua, ma akhbara bi 'anil anbiya as-sabiqin wal umamil madin. Kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang nabi, ada namanya Nabi Syith. Ya, Nabi Syith, tapi bukan Rasul. Nabi tok beliau alaihi salatu wassalam. Ada juga Nabi Daniel. Ya, ada juga Nabi Syam'un. Kalau orang ini dia namanya dengan Samson. Ya, kalau Arabnya itu Syam'un. Itu nabi-nabi yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis-hadis yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang wajib kita imani. Ya. Wal umamil madin, atau apa yang Rasulullah SAW kabarkan tentang umat-umat terdahulu. Ya, tentang kisah umat-umat terdahulu kan banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua wajib bagi kita untuk mengimaninya selama hadisnya sahih tadi itu. Ya, seperti misalnya Nabi SAW mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud, tentang seorang raja yang memiliki tukang sihir. Ya, ketika tukang sihirnya ini sudah merasa tuha, maka dia minta kepada raja untuk mencarikan seorang pemuda yang akan mewariskan sihirnya. Panjang ceritanya itu. Ya, bahkan sampai difilmkan itu. Ya, tentang kisah Ashabul Ukhdud. Itu Nabi kisahkan dalam hadis yang panjang. Ya, sehingga nanti pemuda itu ada saatnya dia belajar kepada tukang sihir, ada saatnya dia belajar kepada seorang ulama, dan ternyata dia lebih percaya kepada ulama daripada tukang sihir, dan seterusnya, kisahnya panjang. Ini wajib kita imani. Ini terjadi di zaman dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, ma akhbara bi 'anil umur al-mustaqbaliyah al-waqiyah fid dunya wal akhirah. Begitu pula kita wajib membenarkan Rasulullah SAW pada apa yang beliau kabari tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Wajib ya untuk kita mengimaninya, membenarkannya. Seperti misalnya kabar-kabar yang Nabi SAW sampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu kan akan terjadi. Khususnya tanda-tanda besar. Ya, mulai dari munculnya Al-Mahdi. Ya, kemudian juga munculnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Itu sekumpulan orang yang sangat banyak yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sehingga kaum muslimin akan menyelamatkan diri naik ke pegunungan, ke bukit-bukit.
Ya, sehingga kemudian Allah binasakan mereka. Apa namanya? Ya'juj wa Ma'juj ini. Begitu pula tadi kita sebutkan, ya turunnya Isa Al-Masih, ya untuk membunuh. Yang sebelumnya turun Dajjal dulu. Bukan turun, ya muncul Dajjal. Dan kemunculan Dajjal itu selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun panjangnya, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan. Ya, 37 hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal akan mendatangi semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Baru kemudian turun Nabi Isa Al-Masih membunuh Dajjal. Ya, jika kemudian kaum muslimin pada saat itu hidup makmur, damai, sentosa, sejahtera. Sehingga disebutkan buah-buah pada saat itu saking besarnya buah delima 1 buting itu cukup untuk 7 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus langit yang spoi-spoi yang setiap dihirup oleh orang yang beriman meninggal. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sehingga kepada mereka lah terjadi hari kiamat, terbit matahari dari sebelah barat dan terjadilah hari kiamat kepada seburuk-buruk manusia. Ini semua Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang wajib untuk kita mengimaninya. Ya, bahwasanya itu semua pasti akan terjadi, entah kita mendapatkannya atau tidak. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, tuntutan atau konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita wajib membenarkan semua yang beliau kabarkan. Ya, yang beliau kabarkan tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, yang beliau kabarkan tentang nabi-nabi terdahulu atau tentang umat-umat terdahulu. Begitu pula yang beliau kabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang dalam hadis-hadis beliau yang sahih, itu wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara bi wajtinabu ma naha anhu. Ketika kita bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib untuk mentaati perintah beliau. Kita wajib untuk menjauhi larangan-larangan beliau. Ya, ini konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka ketika kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah tapi larangan-larangan beliau kita langgar, ya, perintah-perintah beliau kita tinggalkan, berarti belum sempurna syahadat anna Muhammadar Rasulullah kita itu. Ya, maka ini tuntutannya, konsekuensinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan, perintahkan kepada kalian, maka ambillah, maka laksanakanlah. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Ya, dan kita ketahui ya para jamaah yang Allah muliakan, satu-satunya jalan untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menapaki ya jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan melaksanakan perintah-perintah beliau serta menjauhi larangan-larangan beliau. Maka Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga
kecuali yang enggan. Nah, para sahabat mengatakan, memangnya siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Sedangkan barang siapa yang menentangku, yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang terancam api neraka. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan